Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo, nama saya Aji Husain Nasution dengan NIM 0310212056. Baiklah, di sini saya akan membahas tentang respon hewan terhadap lingkungan abiotik, siklus biogeokimia yang terdapat di lingkungan, serta habitat dan relung yang mempengaruhi kehidupan hewan. Hewan adalah organisme yang bersifat motil, yaitu dapat bergerak dan berpindah tempat. Gerakannya disebabkan oleh rangsangan tertentu yang berasal dari lingkungannya. Faktor lingkungan yang berpengaruh pada kehidupan hewan dibedakan atas kondisi dan sumber daya, yaitu tanah, air, cahaya, gravitasi, gelombang arus dan angin, pH, serta salinitas. 1. Tanah. Bagi hewan, tanah adalah substrat sebagai tempat berpijak dan tempat tinggal, kecuali hewan yang hidup di dalam tanah. Kondisi tanah yang berpengaruh terhadap hewan tersebut adalah kekerasannya. Hewan memiliki berbagai reaksi terhadap perubahan dalam lingkungan tanah mereka. Reaksi ini dapat bervariasi tergantung pada jenis hewan dan jenis perubahan tanah yang terjadi. Terdapat beberapa reaksi hewan terhadap perubahan tanah, yaitu A. Migrasi. Beberapa hewan seperti burung-burung migran memiliki kemampuan untuk mendeteksi perubahan musim dan cuaca yang terkait dengan perubahan suhu dan tanah. Mereka akan melakukan migrasi untuk mencari lingkungan yang lebih cocok untuk bertahan hidup dan mencari makanan. Sumber perubahan ini adalah perubahan musim dan cuaca. B. Pindah sarang. Hewan seperti tikus dan kelinci akan merespon perubahan dalam kondisi tanah dengan memindahkan sarang mereka. Ini bisa terjadi jika ada ancaman predator atau jika kondisi lingkungan di sekitar sarang menjadi tidak cocok. C. Makanan dan habitat. Perubahan dalam tanaman yang tumbuh di tanah juga mempengaruhi hewan. Misalnya, ketika tanaman tertentu musim panen, hewan herbivora akan berpindah ke area tersebut untuk mencari makanan. Ini terkait langsung dengan perubahan tanah dalam hal pertumbuhan tanaman. D. Pencarian air. Hewan-hewan gurun seperti kadal dan burung-burung unta dapat merespon perubahan dalam tanah dengan mencari sumber air yang baru jika sumber air mereka yang biasa kering atau tercemar. Ini terkait langsung dengan perubahan dalam kelembapan tanah. 2. Air. Air sangat menentukan kondisi lingkungan fisik dan biologis hewan. Perwujudan air dapat berpengaruh terhadap hewan. Reaksi hewan terhadap perubahan air dapat bervariasi tergantung pada jenis hewan dan jenis perubahan air yang terjadi. Beberapa reaksi hewan terhadap perubahan air yaitu A. Percobaan hidrasi. Hewan, terutama hewan darat, perlu air untuk bertahan hidup. Mereka akan mencari sumber air jika merasa haus. B. Migrasi. Beberapa hewan seperti ikan salmon dapat merasakan perubahan air dalam sungai dan laut yang memicu migrasi mereka untuk berkembang biak. C. Perubahan lingkungan. Perubahan air seperti banjir atau kekeringan dapat mempengaruhi ekosistem tempat tinggal hewan. Ini bisa memaksa hewan untuk mencari habitat baru atau beradaptasi dengan perubahan tersebut. D. Perilaku reproduksi. Hewan air seperti kura-kura dan penyu dapat merasakan perubahan suhu air yang mempengaruhi perilaku perkembangan biak mereka. 3. Cahaya. Cahaya dapat mempengaruhi hewan, misalnya warna tubuh, gerakan hewan, dan tingkah laku. Reaksi hewan terhadap cahaya matahari bisa sangat bervariasi, tergantung pada jenis hewan dan lingkungannya. Beberapa reaksi hewan terhadap cahaya matahari yaitu yang pertama, pemanfaatan sinar matahari. Banyak hewan yang memanfaatkan sinar matahari untuk berbagai keperluan. Misalnya, hewan herbivora akan mencari sinar matahari untuk menghangatkan tubuh mereka dan mencerna makanan mereka dengan lebih efisien. Yang kedua, pencarian perlindungan. Beberapa hewan lebih aktif pada saat matahari terbenam atau terbit, seperti hewan nokturnal. Ini karena cahaya matahari dapat membuat mereka rentan terhadap pemangsa atau mempersulit mereka dalam berburu mangsa. Yang ketiga, pola berjemur. Hewan tertentu seperti reptil sering berjemur di bawah sinar matahari untuk mengatur suhu tubuh mereka. Ini membantu mereka menjaga suhu tubuh agar tetap optimal untuk beraktivitas. Yang keempat, navigasi. Beberapa hewan menggunakan cahaya matahari sebagai referensi untuk navigasi. Misalnya, burung migran sering menggunakan posisi matahari untuk menentukan arah selama perjalanan migrasi mereka. 4. Gravitasi. Pengaruh gravitasi dirasakan oleh hewan jika hewan sedang berpijak pada substrat yang horizontal.
Beberapa cara di mana hewan merespon gravitasi, yaitu yang pertama, pertumbuhan dan pengembangan. Gravitasi bumi mempengaruhi pertumbuhan dan perkembangan hewan. Misalnya, hewan darat seperti mamalia dan reptil mengalami perkembangan tulang dan otot yang kuat untuk mendukung berdiri dan berjalan di bawah pengaruh gravitasi. Yang kedua, perilaku berjalan dan berlari. Hewan darat seperti mamalia mengembangkan teknik berjalan dan berlari yang efisien untuk melawan gravitasi. Struktur tubuh mereka termasuk kaki dan tulang belakang telah beradaptasi agar dapat menopang berat tubuh mereka dengan baik. 3. Pertahanan diri. Hewan juga merespon gravitasi dalam konteks pertahanan diri. Contohnya adalah bagaimana beberapa hewan menggunakan gravitasi untuk menghindari bahaya dengan melompat atau bergerak cepat. 4. Navigasi. Beberapa hewan laut seperti ikan dan penyu laut menggunakan perasaan ketinggian air di laut untuk navigasi. Mereka dapat merasakan perubahan dalam gravitasi saat mereka bergerak ke dalam yang lebih dalam. 5. Gelombang arus dan angin. Terdapat beberapa aksi dan reaksi hewan terhadap angin dan gelombang arus, yaitu yang pertama, gelombang arus. Mereka menggunakan arus laut untuk berpindah tempat, mencari makanan, atau bahkan berkembang biak. Kedua, angin. Hewan darat dan burung juga merespon angin. Misalnya, burung pemangsa seperti elang mungkin memanfaatkan angin untuk tepat bertengger di udara tanpa banyak bergerak, sehingga dapat memantau daerah di bawah untuk mencari mangsa. Beberapa burung migran menggunakan angin sebagai bantuan dalam perjalanan mereka yang panjang. Kupu-kupu juga bisa dipengaruhi oleh angin. Mereka mungkin berpindah tempat dengan bantuan angin ketika mereka sedang mencari sumber makanan atau tempat bertelur. 6. pH. Pengaruh pH terhadap organisme terjadi melalui satu cara, yaitu secara langsung. Menggunakan osmoregulasi, kerja enzim dan pertukaran gas di respirasi tidak langsung, mengurangi kualitas makanan yang tersedia bagi organisme, meningkatkan konsentrasi racun logam berat terutama ion. Di lingkungan daratan dan perairan, pH menjadi faktor yang sangat berpengaruh terhadap kehidupan dan penyebaran organisme. 7. Salinitas. Salinitas adalah kondisi lingkungan yang menyangkut konsentrasi garam di lingkungan perairan dan air yang terkandung di dalam tanah. Di lingkungan perairan tawar, air cenderung meresap ke dalam tubuh hewan karena salinitas air lebih rendah daripada cairan tubuh. Hewan yang hidup di habitat laut umumnya bersifat isotonik terhadap salinitas air laut, sehingga tidak ada perserapan air ke dalam tubuh hewan. Materi selanjutnya tentang siklus biogeokimia pada lingkungan. Perubahan perilaku yang mengubah interaksi spesies mempengaruhi proses ekologi, seperti aliran energi dan materi melalui jaringan makanan antara habitat dan ekosistem. Dampak ekologis ini seringkali dimediasi oleh konsumen termasuk hewan detrivora. Misalnya, perubahan perilaku mencari makan dan kontrol konsumen dari atas ke bawah tidak hanya mempengaruhi biomasa pada tingkat trofik yang lebih rendah, namun juga siklus biogeokimia seperti siklus nutrisi, karbon, dan air melalui ekosistem. Berkurangnya asimilasi pada gilirannya dapat menyebabkan hipoksia dan mengubah komunitas bentik. Demikian pula, perubahan aktivitas herbivora darat dapat mengubah masuknya nutrisi ke ekosistem perairan dan mempengaruhi pertumbuhan alga dan penetrasi cahaya. Materi selanjutnya tentang habitat dan relung yang mempengaruhi kehidupan hewan. Habitat suatu organisme adalah tempat organisme itu hidup, atau tempat kemana seorang harus pergi untuk menemukan organisme tersebut. Morrison 2002 mendefinisikan habitat sebagai sumber daya dan kondisi yang ada di suatu kawasan yang berdampak ditempati oleh suatu spesies. Berdasarkan variasi habitat menurut ruang, terdapat 4 macam habitat, yakni yang pertama, habitat yang konstan, yaitu suatu habitat yang kondisinya terus-menerus relatif baik atau kurang baik. Yang kedua, habitat yang bersifat musim, yaitu suatu habitat yang kondisinya secara relatif teratur berganti-ganti antara baik dan kurang baik. Yang ketiga, habitat yang tidak menentu, yaitu suatu habitat yang mengalami suatu periode dengan kondisi baik yang lamanya bervariasi sehingga kondisinya tidak dapat diramalkan. Yang keempat, habitat yang efemeral, yaitu suatu habitat yang mengalami periode kondisi baik yang berlangsung relatif singkat, yang diikuti oleh suatu periode dengan kondisi yang kurang baik yang berlangsung relatif lama. Sekian pembahasan pada kesempatan kali ini, lebih dan kurangnya saya mohon maaf. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.